Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang mulai lagi kembali ada di rumah Tuhan dalam ibadah raya kita pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat, mari persiapkan seluruh keberadaan hidup kita. Kita mau mengikuti ibadah raya kita dengan segenap hati. Saya beri waktu bagi Bapak Ibu Jemaat untuk ambil saat teduh sebentar di hadapan Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikian firman sambutan untuk kita. Mari kita akan memuji Tuhan, meninggikan namanya dengan pujian yang kita naikkan ini di hadapannya. Mari kita nyanyikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Haleluya Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanmu, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat dipersilakan berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Mengatasi
Bapa, terima kasih atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Kami bersyukur karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui ibadah adalah segala-galanya bagi kami. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan pasti diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit jumpa Tuhan sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah berjumpa dengan Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, kami mohonkan pengurapan-Mu ada atas kami. Berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Karenanya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Untuk mengucapkan pengakuan iman, mari kita tetap berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan kita hari ini dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-55 ayat 8. Karena satu ayat saja, maka kita sama-sama membacakannya. Yesaya 55 ayat 8, 1, 2, 3, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman ini akan dijelaskan lagi oleh hambanya Bapak Gembala kita. Mari persiapkan seluruh hati kita untuk kita menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan pujian ini, Kaulah Harapan, sebelum kita menerima firman Tuhan.
Terima kasih untuk peluang anugerah mendengar lagi sabda-Mu. Sekali lagi kami mohonkan pengurapan-Mu ada atas kami, berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga kami dibuat paham, dibuat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan dengan tema hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana agar kehendak Tuhan jadi di tengah keluarga kita. Jadilah kehendak-Mu di keluargaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, saya sangat diberkati dengan kehidupan seorang tokoh yang bernama Jonathan Edward. Jonathan Edward yang memilih percaya kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu memilihnya. Dia lahir tahun 1703. Ayahnya Timothy Edwards adalah seorang pendeta. Ibunya Esther Stoddard adalah putri dari pendeta Salomo Stoddard. Jonathan adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Dia dilatih oleh ayahnya dan kakak-kakaknya yang semuanya menerima pendidikan yang sangat baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu Ibu Gembala memaparkan keturunan dari Jonathan Edward ini luar biasa, menjadi tokoh-tokoh sejarah yang menjadi pengaruh yang luar biasa di dalam sejarah Amerika. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini karena keluarganya takut akan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar sama-sama, jadilah kehendak-Mu di keluargaku. Tadi di dalam kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-8, mari kita baca sekali lagi ayat ini sama-sama, dua ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada perbedaan antara rancangan kita dengan rancangan Tuhan, jalan kita dengan jalan Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, itu setinggi langit dari bumi. Jauhnya rancangan Tuhan dari rancangan kita, jalan Tuhan dari jalan kita. Sebenarnya rancangan Tuhan seperti apa sih untuk keluarga?
Coba kita lihat di kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Inilah rancangan Tuhan bagi keluarga. Kita baca sama-sama dua ayat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah rancangan Tuhan. Inilah jalan Tuhan. Inilah ide, gagasan, konsep Tuhan tentang keluarga. Keluarga itu seperti di surga. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah rencana Tuhan, inilah rancangan Tuhan. Inilah gagasan Tuhan, konsep Tuhan. Tetapi ketika gagasan, konsep, ide dari iblis datang, dan manusia mempercayai gagasan, konsep, ide dari iblis ini, maka keluarga hamartia menyimpang dari rancangan Tuhan, dari jalan Tuhan, menyimpang. Akhirnya keluarga bukan lagi seperti di surga, tetapi sudah seperti di neraka. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkehendak terjadinya pemulihan. Kembali kepada ide semula Tuhan. Kembali kepada gagasan, konsep ketika Tuhan merancang keluarga. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus belajar bahwa keluarga adalah inkubator kebenaran. Keluarga adalah inkubator kebenaran. Biarlah yang ditumbuh kembangkan di dalam keluarga adalah kebenaran, ide, konsep, gagasan yang orisinil, yang datangnya dari Tuhan. Bukan konsep gagasan yang datangnya dari iblis, karena pasti salah. Bukan konsep gagasan, ide dari manusia, belum tentu benar. Karena itu keluarga harus menjadi inkubator kebenaran. Ada beberapa kebenaran yang harus diinkubasi di dalam keluarga. Yang pertama adalah Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya. Bumi ini bukan milik iblis. Bukan. Tuhan kurios, dialah pencipta semesta alam ini. Dialah pencipta bumi ini. Di dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama. Dua ayat. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi
serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya ini semua. Sebab apa? Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dia penciptanya. Kita harus menginkubasi kebenaran ini di dalam keluarga. Semesta alam ini milik Tuhan, bukan milik iblis. Apalagi kebenaran yang harus diinkubasi di dalam keluarga. Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi. Coba kita baca sama-sama ayat ini, dua ya. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas apa? Jadi atas seluruh bumi ini Tuhanlah Rajanya. Kemudian Zakaria 14 ayat 9, dua ya. Maka Tuhan akan menjadi apa? Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi ide ini, konsep ini harus ada di dalam keluarga kita, sehingga kita menyadari kita di dunia ini bukan sebagai raja, tapi kita adalah utusan sang raja. Kita mewakili sang raja. Kita adalah duta besarnya sang raja. Kita ada di sini bukan untuk melakukan kehendak kita, tapi melakukan kehendak raja kita. Ini ditegaskan di dalam Mazmur 115 ayatnya yang ke-16, bahwa Tuhan sudah mendelegasikan bumi ini kepada manusia. Kita baca ayatnya, dua ayat. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Berkuasalah atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 26 dan 28, berkuasalah. Tuhan delegasikan. Buatlah bumi ini menjadi seperti di surga. Manage-lah. Karena itu seorang hamba Tuhan berkata bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tanpa manusia Tuhan tidak akan berbuat apa-apa di bumi ini. Karena apa? Dia tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya. Dia tidak bisa bertentangan dengan sabdanya. Dia sudah mendelegasikan kepada manusia. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, aku telah memberi kamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Itulah pendelegasian. Kita butuh Tuhan, dan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan juga berkarya melalui kita, manusia, utusannya. Tuhan menginginkan bumi penuh dengan kemuliaannya. Bilangan 14 ayatnya yang ke-21. Bilangan 14 ayatnya yang ke-21, kita baca sama-sama dua ayat. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi.
Mazmur 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Inilah idenya Tuhan. Inilah gagasannya Tuhan. Inilah konsepnya Tuhan. Inilah rancangannya Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan supaya umatnya bertobat. Repent ye, the kingdom of God is at hand. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Change your mind. Semua konsep, gagasan, ide, rancangan yang bukan dari Tuhan, bertobatlah. Sebab apa? Kerajaan surga sudah apa? Dekat. Dia ingin supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Rumahlah tempatnya untuk menginkubasi kebenaran-kebenaran yang datangnya dari firman Tuhan. Jadi apapun ya, ide, gagasan yang Bapak Ibu terima karena kecanggihan teknologi sekarang, uji apakah ini rancangan Tuhan, apakah ini idenya Tuhan, apakah ini konsepnya Tuhan, ini gagasannya Tuhan. Kalau bukan, tolak. Jangan itu diinkubasi di rumah. Saya sudah memberikan contoh beberapa kali di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Ada gagasan yang mengatakan bahwa tidak ada neraka. Apakah itu gagasan ide yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau enggak, tolak. Banyak gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh simbolis ke dalam keluarga melalui media. Saya ingin katakan supaya kita menginkubasi kebenaran firman Tuhan di tengah keluarga kita. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Bertobatlah. Change your mind. Yang kedua, keluarga adalah pusat pendidikan. Ya. Keluarga adalah pusat pendidikan. Matius 28 ayat 16 sampai 20 dikatakan apa? Dua-duanya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa apa? Di surga dan di bumi. Baru apa lagi yang dikatakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua apa? Bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. 3 pilar ini harus kokoh, saudara. Ya, Allah Tritunggal itu doktrin pilar yang sangat kuat, yang tidak tergoyahkan. Walaupun muncul ide gagasan yang macam-macam belakangan ini, 3 pilar ini kuat. Demikian juga kalau masyarakat ingin kuat, negara ingin kuat, 3 hal ini harus kuat. Yaitu pribadi, keluarga, dan jemaat harus kuat.
Karena itu Bapak Ibu, keluarga harus menjadi pusat pendidikan. Pusat pendidikan apa? Matius 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita baca sama-sama ayat ini. Dua ayat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sampai di sini dulu. Keluarga adalah pusat pendidikan. Pada saat kita berbeban berat, pada saat situasi pandemi seperti ini yang berdampak pada semua lini kehidupan kita, apakah kita datang kepada Tuhan? Pendidikan itu ada di dalam rumah. Apakah dalam situasi keadaan apapun kita lari kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kelegaan kepada kita, dan rumah adalah tempatnya untuk mendidik istri anak-anak kita untuk selalu datang menghadap Tuhan. Selalu saya katakan berulang kali, jangan pernah berani menghadapi hari itu sebelum engkau menghadap Tuhan. Dan keluarga adalah tempat pendidikannya. Lihat tadi Jonathan Edward dididik oleh ayahnya, dididik oleh kakak-kakaknya. Keluarga adalah pusat pendidikan. Karena itu Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Dua ayat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau apa? Perhatikan. Ayat 7 kita baca sama-sama. Dua ayat. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, di keluargamu, apabila engkau sedang dalam apa? Perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dikatakan bahwa rumah itu adalah pusat pendidikan. Waktu di rumah, waktu kita berjalan bersama dengan anak-anak kita, istri dan anak-anak kita, pendidikan dijalankan. Dimanapun dan kapanpun, pendidikan. Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Ajar mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan apa? Kepadamu. Jadi keluarga adalah pusat pendidikan. Pusat pendidikan dalam kehidupan beribadah. Tadi doa-doa. Kemudian apa lagi? Dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, I will give you rest. Baru dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuku yang kupasang. Lihat ini. Ini dalam sejarah gereja ternyata ini apa namanya ini? Stola ini adalah lambang kuk. Kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Keluarga lah tempatnya kita belajar apa? Melayani. Keluarga ini menjadi satu tim pelayanan. Kuk yang dipasang, belajar melayani di tengah keluarga. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani, untuk memberi. Di keluarga kita belajar itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya diberkati dengan satu seminar yang
menyatakan proses pendidikan itu adalah aku lakukan, kamu lihat. I do, you see. Kemudian we do together. Kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah you do, I see. Kamu lakukan, aku lihat. Kemudian apa lagi? You do, you give me report. Kamu lakukan, kamu laporkan kepada saya. Ini proses yang ada di dalam pemuridan Yesus. Murid-murid melihat Yesus menjadi teladan, melakukan kebenaran. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan kebenaran itu. Dan Yesus memperhatikan mereka melakukannya. Kemudian mereka melakukannya bersama-sama. Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan dan melaporkannya. Jadi ini proses pendidikan yang harusnya ada di tengah-tengah keluarga. Dilakukan, kemudian dilihat. Orang tua menjadi teladan. Dilihat oleh anak-anak. Kemudian dilakukan bersama-sama. Setelah itu, izinkan mereka melakukannya untuk belajar dewasa. Izinkan mereka untuk melakukannya. Kemudian apalagi? Biarkan mereka melakukannya dan melaporkannya. Keluarga adalah pusat pendidikan. Berulang-ulang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, keluarga adalah pusat kebudayaan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kiranya ini menjadi budaya di tengah-tengah keluarga kita. Dua, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya sudah sampaikan proses budaya adalah apa? Ide, konsep, gagasan yang terus-menerus dilakukan jadi apa? Kebiasaan. Terus-menerus dilakukan menjadi apa? Lifestyle, gaya hidup. Terus-menerus dilakukan menjadi karakter. Huruf dikatakan karakter dalam bahasa Inggris. Abjad disebut karakter dalam bahasa Inggris. Karena apa? Itu sudah tidak berubah, memang udah itulah. Satu, dimanapun, kapanpun, pada waktu malam, pada waktu siang, tetap satu. Kemudian itu diajarkan kepada anak dan cucu menjadi budaya. Jadi apa yang menjadi budaya di tengah keluarga kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah budaya yang harusnya ada di tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi seperti di surga. Saya mendengar seorang pengkhotbah berkata bahwa suami dan istri itu adalah tempatnya untuk mempraktekkan kasih dalam artian pengampunan. Karena ini yang sering sekali
selisih paham. Ada kemungkinannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa suami merasa dia benar, istri merasa dia benar. Tapi apa ukuran kebenaran? Masing-masing menganggap diri benar. Bayangkan kalau yang timbul adalah kebencian, tidak ada pengampunan, maka akan terjadi apa yang sedang lagi booming sekarang. Gampang sekali terjadi perceraian, gampang sekali terjadi yang namanya perselingkuhan. Karena apa? Menyimpan dendam, sakit hati, tidak ada pengampunan. Dan keluarga adalah tempatnya kita belajar mengasihi, mempraktekkan kasih dengan mengampuni. Kita sadar diri kita tidak sempurna. Kita sadar pasangan kita tidak sempurna. Kita sadar anak-anak kita juga tidak sempurna. Semua sedang bertumbuh ke arah kesempurnaan. Kita semua belajar jatuh bangun, jatuh bangun. Di situ diperlukan mengaplikasikan, mempraktekkan kasih. Kemudian kesetiaan. Keluarga adalah tempatnya kita mempraktekkan kesetiaan. Jangan ada pergumulan masalah lalu meninggalkan keluarga. Itu bukan hanya berdampak bagi kita, tapi berdampak bagi keturunan kita. Minggu yang lalu, coba lihat apa yang terjadi dengan Max Judas yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Bukan hanya berdampak bagi dirinya, tapi bagi seluruh keturunannya. Berdampak sangat fatal. Pada saat ada seminar pasutri, ada pertanyaan yang menggelitik yang disampaikan oleh yang menyampaikan seminar. Pertanyaannya kepada pasangan suami istri itu adalah, Bapak Ibu, jika diberi kesempatan kedua, Bapak Ibu kembali menjadi bujangan, tidak menikah, apakah Bapak Ibu akan memilih pasangan yang sama yang sekarang ini telah menjadi suamimu, menjadi istrimu? Ternyata persentasenya sangat mengejutkan. Hampir semua mengatakan tidak akan memilih pasangannya yang sekarang ini. Mengapa? Mengapa? Karena kebudayaan yang kita lakukan, yang kita aplikasikan di dalam keluarga adalah kebudayaan yang bukan datangnya dari kerajaan Allah. Di kerajaan Allah inilah buahnya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus jadi di tengah-tengah keluarga kita. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di keluarga kita masing-masing seperti di surga. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebenaran firman-Mu telah menyapa kami. Kami mohonkan meteraikan kebenaran firman Allah dalam roh hati kami, dan Roh-Mu yang ada di dalam kami akan memampukan kami
untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Demi nama Yesus, kami menyambut firman. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah yang sudah boleh disampaikan, biarlah kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah keluarga kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan akan sekaligus menjadi doa penutup. Ibadah kita akan ditutup sebentar lagi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan pujian ini kepada Tuhan sebagai doa kita, dan Bapak Ibu boleh menyampaikan doa-doa secara pribadi bahkan secara keluarga di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Itu lagu yang akan kita nyanyikan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, hati Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Kesetiaan-Mu tidak pernah diragukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu hadir bagi kami, menjaga, menolong kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Keluarga kami, keluarga jemaat-Mu, keluarga Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya itu Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat ibadah kami boleh bersama-sama Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdiri sebagai jemaat. Hamba-Mu mewakili dan berdiri berdoa Tuhan, mohon berkat Tuhan ada atas setiap pribadi lepas pribadi yang menerima firman kebenaran-Mu. Ada atas setiap keluarga yang selalu setia, beriman dan berteguh Tuhan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Atas jemaat-Mu yang senantiasa setia melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan mereka Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memelihara kami. Kami sehat, kami kuat, kami diproteksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat dan kami telah melihat ada perbedaan berkat khusus bagi jemaat-Mu yang setia, bagi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih, kami sungguh percaya ketika kami melakukannya, ketika kami taat akan kebenaran, itu karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami akan menikmati buahnya ya Bapa-Ku yang baik. Hamba-Mu berdiri, mohon berkat-Mu ada atas seluruh jemaat-Mu yang senantiasa setia beribadah, setia membawa syukur mereka kepada Tuhan, setia membawa Tuhan seluruh hidup mereka di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga melalui karya mereka, melalui keluarga mereka, melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan, melalui hidup mereka, melalui doa-doa mereka, Tuhan layak dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan ada di masa-masa yang kami hadapi ke depan. Pandemi COVID-19 belakang Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami ya Tuhan. Doa kami dan mohon berkat Tuhan, biarlah kiranya pertolongan Tuhan ada atas seluruh umat-Mu, atas seluruh anak-anak-Mu, secara khusus jemaat-Mu Tuhan. Di dalam masa pandemi ini mereka diberi hikmat luar biasa, mereka diberi Tuhan karunia yang luar biasa, sehingga taat dan setia di hadapan Tuhan itu yang mereka kerjakan di hidup mereka. Kami percaya dan berdoa juga buat bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden Tuhan, para menteri, aparat, semua orang yang ambil bagian. Berkati ke-34 gubernur dan wakil beserta Tuhan bupati, beserta camat, bahkan lurah sampai ke RT kami, siapapun Tuhan yang ada di bangsa ini, khususnya hamba-hamba Tuhan, para pendoa-pendoa siapa Tuhan. Kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan secara kesehatan, secara ekonomi, secara sosial, secara politik, pendidikan. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia Bapa-Ku yang baik. Terima kasih, kami berkati tanah Indonesia, udara laut Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdiri terus datang menghadap Tuhan, membawa bangsa ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami sebagai jemaat ya Tuhan, kami telah membawa persembahan kami telah membawa persepuluhan yang Tuhan. Berkatilah sehingga apapun yang kami buat, yang kami lakukan, terlebih hidup kami taat dan
dan hidup kami menerima kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami boleh selesaikan dengan baik dan kami semua telah diberkati Tuhan. Kami akan menerima berkat khusus dari gembala kami yang Tuhan percayakan. Biarlah hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh diberkati Bapa-Ku yang baik. Engkau adalah gembala yang baik. Karenanya hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu masuk dalam penggembalaan Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Imanilah Dia, lalu tadahkanlah tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita pagi hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Amin, amin, amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.